Pada suatu masa di abad ke-8, ketika Pulau Jawa masih diselimuti hutan lebat dan kabut pagi turun perlahan dari pegunungan, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Wangsa Shailendra. Kerajaan ini bukan hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki keyakinan spiritual yang mendalam terhadap ajaran Buddha. Dari keyakinan inilah lahir sebuah gagasan besar, membangun sebuah candi suci yang bukan sekadar tempat ibadah, melainkan juga gambaran alam semesta dan perjalanan manusia menuju pencerahan. Candi itu kelak dikenal sebagai Borobudur. Proses pembangunan Borobudur dimulai dengan memilih sebuah bukit alami di dataran Kedu, Jawa Tengah. Bukit ini tidak diratakan sepenuhnya, melainkan dijadikan inti bangunan. Para perancang candi yang ahli dalam arsitektur, astronomi, dan filsafat Buddha menyusun rancangan dengan sangat teliti. Mereka tidak meninggalkan gambar atau cetak biru tertulis, namun seluruh ukuran dan bentuk candi dihitung menggunakan pengetahuan tradisional dan pengamatan alam. Ribuan pekerja terlibat dalam pembangunan ini. Mereka berasal dari berbagai lapisan masyarakat, pemahat batu, pengangkut material, seniman relief, hingga pendeta yang memastikan setiap detail sesuai dengan ajaran Buddha. Batu andesit diambil dari sungai-sungai sekitar, dipahat secara manual, lalu diangkut menggunakan tenaga manusia dan alat sederhana. Tidak ada semen atau terekat, batu-batu itu disusun dengan sistem kunci yang presisi, saling mengait satu sama lain. Hari demi hari, tahun demi tahun, candi mulai menjulang. Tingkat demi tingkat dibangun membentuk mandala raksasa. Pada bagian bawah dipahat relief yang menggambarkan kehidupan manusia dan hukum sebab akibat. Di tingkat tengah, relief menceritakan perjalanan bodhisatwa, penuh pengorbanan dan kebijaksanaan. Sementara di bagian atas, stupa-stupa berdiri hening, melambangkan dunia tanpa bentuk, tempat pencerahan tertinggi. Pembangunan Borobudur diperkirakan memakan waktu puluhan tahun, bahkan lintas generasi. Banyak pekerja yang mungkin tidak pernah melihat candi itu selesai, namun semangat mereka tertanam abadi di setiap pahatan batu. Bagi masyarakat saat itu, membangun Borobudur adalah bentuk pengabdian, bukan hanya kepada raja, tetapi kepada keyakinan dan masa depan. Ketika akhirnya selesai, Borobudur berdiri megah sebagai candi Buddha terbesar di dunia. Ia menjadi pusat ziarah dan pembelajaran spiritual. Namun seiring waktu, kerajaan runtuh, agama bergeser, dan Borobudur perlahan tertutup abu vulkanik dan dilupakan. Berabad-abad kemudian, candi ini kembali ditemukan, seolah bangkit dari tidur panjangnya. Kini, Borobudur bukan hanya warisan Indonesia, tetapi warisan dunia. Sebuah bukti bahwa pada masa lampau, manusia Nusantara mampu menciptakan mahakarya dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan semangat kebersamaan.